Mengapa politik Kartini dari kegelapan menuju cahaya banyak disalahpahami? Menurut Endang Sodikin, politisi Karawang, momentum peringatan Hari Kartini pada 21 April 2026 harus menjadi ajang refleksi kritis bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, Endang mengungkapkan bahwa peringatan Hari Kartini setiap tahunnya beresiko terjebak di dalam jebakan simbolisme semata, seperti pada pakaian atau kebaya, jika tidak dibarengi dengan evaluasi terhadap ruang gerak perempuan di ranah publik. Ia mendorong pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melihat emansipasi sebagai instrumen pembangunan, bukan sekedar komoditas perayaan rutin. Kedua, siapa Kartini? Raden Ajeng Kartini, juga dikenal sebagai Raden Ayu Kartini, lahir 21 April 1879 dan wafat pada tanggal 17 September 1904. Ia merupakan tokoh perempuan asal Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai sosok pejuang yang gigih memperjuangkan kemerdekaan dan kedudukan kaumnya pada saat itu, terutama wanita Jawa. Ia dilahirkan dalam keluarga bangsawan Jawa di Hindia Belanda, sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Ibunya bernama Mas Ajeng Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Teluk Awur, Jepara, Jawa Tengah. Kartini menikah dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Ketiga, guru ngaji Kartini diantaranya adalah Kiai Haji Muhammad Soleh bin Umair, dikenal luas sebagai Kiai Soleh Darat Semarang. Di hari pernikahan Kartini, Kiai Soleh Darat menghadiahi dengan karya beliau Al-Quran dan terjemah bahasa Jawa, jilid 1, Faizur Rahman fit Tafsiril Quran, 13 juz dari surat Al-Fatihah sampai surat Ibrahim. Setelah mempelajari Islam melalui Kiai Soleh, Kartini sangat terkesan dengan isi Quran surat Al-Baqarah ayat 257 yang maknanya Allah membimbing orang-orang yang beriman dari kegelapan kepada cahaya, minaz zulumati ilan nur. Kalimat yang luar biasa ini kemudian banyak diulang Kartini dalam berbagai surat-suratnya dan menyingkap bagaimana proses perubahan dan transformasi diri Kartini sebagai muslimah yang solehah. Keempat, setelah bersekolah di sekolah dasar berbahasa Belanda, ia ingin melanjutkan pendidikan lebih lanjut, tetapi perempuan Jawa saat itu dilarang mengenyam pendidikan tinggi. Cita-citanya yang tinggi dituangkan dalam surat-suratnya kepada kenalan dan sahabatnya orang Belanda di luar negeri, seperti Tuan Abendanon, Profesor Dr. Anton, dan Nyonya Tuan Van Kool, dan yang lainnya. Surat-surat Kartini diterbitkan di negeri Belanda pada tahun 1911 oleh Mr. Abendanon dengan judul Dur Dusternis tot Licht, sesuai kalimat kunci dari Kartini yang terinspirasi Islam, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh sastrawan pujangga baru Armin Pane yang beragama Kristen pada tahun 1922 dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, sebuah terjemah yang tidak pas. Kelima, bila ditelaah surat-surat Kartini terkandung semangat perjuangan Islam yang kental, karena faktanya beliau seorang muslimah taat yang bersikap kritis terhadap praktika adat tradisi yang tidak Islami dan buruknya perilaku penjajah Belanda. Dalam salah satu suratnya kepada Profesor Anton dan Nyonya pada 4 Oktober 1902, Kartini mengatakan, "Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya, tetapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar bagi kaum wanita agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya. Kewajiban yang diserahkan alam atau sunatullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam tangannya, yaitu menjadi ibu pendidik manusia yang pertama-tama."
Sampai di titik ini, kita menjadi semakin paham bahwa akan lebih tepat memahami peran penting Kartini dalam konteks sebagai tokoh muslimah yang sedang bertransformasi diri dengan perspektif Islam dibandingkan memaksakan framing Kartini sebagai tokoh emansipasi liberal, apalagi pro-feminisme kesetaraan gender. Paham sampai di sini? Salam melek politik.